Shalom, bertemu kembali dengan saya Yanti Ruku dalam acara Mutiara Iman. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu hati. Bapa di surga, Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk bertemu walaupun melalui udara. Kami saling berbagi, kami saling menguatkan firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk berbagi firman-Mu, Tuhan berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu, sehingga firman yang hamba-Mu bagikan dapat memberkati hamba-Mu secara pribadi dan memberkati kami semua yang mendengarkan. Inilah doa dan permohonan kami, demi nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik, saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman pada saat ini dari Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu akan menyimak dari rumah masing-masing. Pengutusan Musa, Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan kepadanya, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirmanlah kepada Musa, "Pergilah, menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja orang Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bisa melihat dari kebenaran firman yang sudah kita baca bersama-sama. Latar belakang Musa itu berasal dari keluarga yang dilahirkan sebagai seorang yang lahir di tengah ancaman. Kita bisa lihat di masa dewasa Musa, dia sudah dipakai oleh Tuhan sebagai seorang nabi untuk menyambung lidah Allah. Sehingga di bagian bacaan kita pada saat ini, saya melihat bahwa teladan yang diberikan Musa bagi kita adalah teladan yang sangat luar biasa. Dia berawal dari seorang yang tidak berani. Dia adalah seorang yang merasa terbatas. Dia merasa bahwa dia tidak bisa. Dia tidak petah lidahnya untuk melakukan sesuatu. Tetapi ketika Tuhan mengutus dia untuk menjadi seorang nabi, dia membuktikan siapa dirinya. Saya berikan tema sederhana, Musa berani tampil beda. Musa berani tampil beda karena ada alasannya, karena dia disertai oleh Tuhan. Kita bisa lihat
ketika kita menjadi seorang pribadi yang berharga, Bapak Ibu Saudara, kita adalah seorang juga yang sama seperti Musa. Kita diutus oleh Tuhan. Kita bekerja di ladang Tuhan. Kita diutus di tengah lapangan yang luas. Kita menghadapi berbagai macam karakter. Musa harus berhadapan dengan Raja Firaun. Musa harus berhadapan dengan orang-orang Israel. Musa menghadapi orang-orang yang sudah hidup di bawah tekanan. Hal yang pertama, kenapa dia berani menghadapi mereka? Hal yang pertama, karena Allah memilih dia dan Allah juga menyertai Musa. Kenapa saya bilang Allah memilih dia dan Allah menyertai dia? Karena kita bisa lihat bahwa alasan yang pertama yang kita lihat sebelum pasal 6, pasal 1 sampai pasal seterusnya itu, Musa selalu berkata kepada Tuhan bahwa saya tidak bisa. Saya terbatas. Saya tidak pandai berbicara. Di sini kita bisa melihat bahwa Musa merasa pesimis. Merasa pesimis dengan hal yang akan dihadapi. Jangankan dia menghadapi Firaun, dia menghadapi orang Israel sendiri. Dia merasa bahwa dia tidak bisa. Sehingga Allah berkata bahwa pada ayat yang ke-6, ayat ke-7, Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Allah membuktikan penyertaannya kepada Musa di ayat yang ke-6 ini. Sehingga inilah yang menguatkan Musa untuk berani tampil. Maksudnya ini yang membuat Musa untuk berani menghadapi kehidupan Raja Firaun dan kehidupan orang-orang Israel. Bapak Ibu, yang namanya orang hidup di bawah tekanan kerja. Kalau Allah yang memilih, pasti Allah akan menyertai kita. Jadi kita bisa melihat dari pribadi Musa, Allah memilih dia sejak dia masih ada di dalam kandungan, dan Allah juga menyertai dia ketika Allah mengutus dia untuk menjadi seorang nabi. Itu adalah hal yang pertama. Jadi kalau kita dipilih oleh Allah dan kita diutus oleh Allah, pasti Allah akan menyertai kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, Keluaran 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ini adalah Allah membebaskan. Pada ayatnya yang keempat, Keluaran 6, saya akan bacakan bagi kita. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Jadi Allah menyatakan kepada Musa bahwa dia sudah mendengar, dia sudah tahu tentang keadaan orang Israel di tanah perbudakan, dan dia juga akan menepati janjinya bahwa dia akan membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan itu. Sehingga dia memberikan kekuatan dan keberanian kepada Musa agar Musa berani untuk menghadapi orang Firaun, Raja Firaun. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Itulah lagu yang sering kita nyanyikan. Jadi kalau Allah sudah berjanji, pasti Allah akan menepati. Berbeda dengan janji manusia. Manusia berjanji hari ini, besok bisa dia tepati, seterusnya bisa dia tepati. Tapi setahun kemudian dia pasti akan lupa dengan apa yang sudah pernah dia katakan melalui janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang kedua, Allah akan membebaskan mereka dari perbudakan. Itulah janjinya. Dia akan menepati janjinya, akan membebaskan orang Israel dari kerja paksa, akan membebaskan Israel dari ikatan dosa, karena mereka di bawah tekanan, mereka berada di bawah tekanan kerja paksa. Itulah yang membuat mereka hidup di bawah tekanan dosa, dan mereka hidup di bawah tekanan, di bawah keras kepala, sehingga dosa mulai mengikat mereka. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa siapapun dia yang masih hidup di dunia, keadaan manusiawinya pasti kelihatan ketika dia menghadapi orang yang keras kepala, menghadapi orang yang hidup di bawah tekanan. Pasti dia ada pesimis. Itu yang dialami oleh Nabi Musa, karena dia menghadapi karakter orang Israel, belum karakter Raja Firaun. Nah, dua tokoh ini membuat Musa selalu pesimis di hadapan Allah. Tetapi kita harus melihat bahwa Allah berperan penting. Dia memberikan
keberanian. Sehingga saya berikan tema Musa berani tampil beda. Bapak Ibu, kita penyuluh juga harus berani tampil beda. Kita harus membuktikan bahwa kita punya Allah yang memilih kita. Kita punya Allah yang menyertai kita. Kita punya Allah juga yang akan menjawab janjinya, yang menepati janjinya. Jadi kalau Allah berjanji, pasti Allah akan menepati janji. Hal yang kedua, Dia berjanji untuk membebaskan Israel dari kerja paksa di Mesir. Dan hal yang ketiga, Dia berjanji bahwa akan memberkati orang Israel. Kita bisa melihat pada ayat yang ketujuh. Dan aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Allah berjanji kepada Israel bahwa ketika mereka sudah dibebaskan dari tanah perbudakan, dari kerja paksa orang Mesir, mereka akan diberi berkat. Berkat apa? Negeri yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu Saudara, ini yang disampaikan Nabi Musa kepada orang-orang Israel pada waktu mereka berada di perbudakan Firaun. Sesuai dengan janji Allah bahwa segala keturunan mereka akan diberkati. Seluruh bangsa akan diberkati. Sehingga kita lihat kalau di pasal sebelumnya, pada pasal 3 ayat 17, aku akan menuntunmu keluar dari sengsara, menuju ke negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Allah memberkati Abraham. Allah melimpahkan berkat kepada keturunan Abraham. Itulah yang Allah janjikan bagi orang Israel. Sehingga inilah yang menjadi tujuan utama, bahwa ketika Allah memilih, Allah pasti akan menyertai. Ketika Allah berjanji untuk membebaskan, Allah akan menepati janjinya. Ketika Allah berjanji untuk memberkati, maka segala keturunan, semua keturunan dan seluruh bangsa akan diberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari tokoh Musa yang lahir sederhana, tetapi Tuhan pilih dia, Tuhan utus dia menjadi seorang nabi. Ketika dia merasa pesimis, Tuhan berikan dia hati yang optimis, sehingga dia tetap optimis untuk menghadapi keadaan orang Firaun dan keadaan orang Israel. Sehingga pada akhirnya kita melihat bahwa Allah memberkati seluruh keturunan dan seluruh bangsa. Karena apa? Musa taat melakukan perintah Allah. Kalau kita diutus oleh Allah, kalau kita dipilih oleh Allah, yakin dan percayalah Allah akan menyertai kita. Kalau kita diberikan janji, yakin dan percaya Allah akan menepati janjinya. Dan hal yang ketiga, berkat Allah akan melimpah bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bertekunlah melayani, tetap semangat menghadapi semua yang kita temui di lapangan, dengan penuh kepercayaan bahwa keberanian pasti akan ada di dalam kehidupan kita ketika kita taat dan beriman kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan mengajarkan kami untuk belajar dari teladan Nabi Musa. Nabi Musa yang hidup sederhana, tetapi Tuhan pilih dia, Tuhan utus dia, dan Tuhan sertai dia. Sehingga ketika Tuhan memberkati dia, Tuhan juga memberkati orang-orang Israel. Dan pada saat ini kami belajar dari tokoh
Nabi Musa, kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan memakai kami sebagai alat berkat-Mu di tengah-tengah pelayanan kami, dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan mengutus kami. Kami yakin dan percaya bahwa kami akan disertai oleh Allah. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan iman kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Pulau Lombok. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus, para penyuluh, guru-guru agama. Tuhan memberkati kami. Tuhan terus pakai kami sebagai alat berkat-Mu di tengah pulau ini. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.